Kalau lo mikir video ini bakal ngomongin skill ribet, teknis, atau skill yang cuma bisa dipelajarin orang-orang jenius, lo salah. Karena 2026 itu bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling adaptif. Dan ini bukan teori, ini hasil dari apa yang gue lihat, gue rasain, bahkan gue lewatin sendiri. Beberapa tahun lalu, skill yang dianggap aman itu jelas, kerja rapi, nurut, konsisten, dan gak aneh-aneh. Sekarang, orang yang paling nurut justru paling gampang kegeser. Banyak orang pintar kehilangan arah, banyak orang rajin sering stuck, dan banyak orang kerja keras tapi hidupnya gak kemana-mana. Gue pernah banget di posisi itu. Bangun pagi, kerja, capek, tidur, terus gue ulangi. Bukan karena gue malas, tapi karena skill yang gue punya ternyata udah gak cukup. Jadi di video ini, gue mau ceritain skill-skill yang menurut gue wajib lo punya di 2026. Bukan biar lo kelihatan keren, tapi biar lo tetap relevan, waras, dan punya kendali atas hidup lo sendiri. Skill yang pertama yaitu skill belajar. Skill pertama ini kelihatannya sepele, tapi ini pondasi semuanya. Bukan buat belajar hal baru doang, tapi juga belajar berani ninggalin cara lama. Gue pernah ngerasa, gue kan udah bisa, kenapa harus belajar lagi? Dan itu jebakan. Dunia gak peduli lo pernah jago apa. Dunia peduli lo masih relevan atau enggak hari ini. Di 2026, skill lo bisa basi dalam hitungan bulan. Yang bikin beda bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat nyadar, oh cara lama gue udah gak jalan nih. Lo harus siap jadi pemula lagi, siap kelihatan goblok lagi, siap nanya hal dasar lagi. Ego lo harus kalah, karena kalau ego lo menang, hidup lo yang kalah. Skill yang kedua yaitu critical thinking. Sekarang informasi itu banjir, tapi pemikiran justru langka. Banyak orang tahu banyak hal, tapi nggak mikir. Di 2026, skill penting itu bukan sekedar tahu, tapi bisa punya pemikiran sendiri. Lo harus bisa nanya, ini bener atau cuma viral? Ini fakta atau opini? Satu hal yang gue pelajari, kalau lo hidup dari opini orang lain, hidup lo bakal dikontrol orang lain. Critical thinking bikin lo nggak gampang ke distract, nggak gampang minder, dan gak gampang kemakan tren. Lo gak harus jadi yang paling beda, tapi lo harus punya alasan kenapa lo ngelakuin sesuatu. Skill yang ketiga yaitu komunikasi yang jujur dan jelas. Ini bukan soal pintar ngomong, tapi soal bisa nyampein isi kepala lo tanpa ribet. Banyak orang pintar gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena idenya gak pernah nyampe. Di 2026, lo harus bisa jelasin ide lo. Lo harus bisa ngomongin value lo. Komunikasi itu bukan manipulasi, komunikasi itu kejelasan, dan kejelasan bikin hidup lo lebih ringan. Skill selanjutnya yaitu emotional regulation atau ngatur emosi sendiri. Ini skill yang jarang dibahas, tapi paling krusial. Di dunia yang serba cepat, emosi lo bakal terus ditarik kemana-mana. Takut ketinggalan, takut nggak cukup, takut gagal, dan takut dibandingin. Kalau lo nggak bisa ngatur emosi lo bakal capek terus walaupun nggak kemana-mana. Emosi itu kayak setir mobil, bukan buat ditarik keras, tapi buat dikendaliin. Skill ini bikin lo nggak reaktif, nggak meledak-ledak, dan nggak ngambil keputusan pas lagi panas. Di 2026, orang yang paling kuat bukan yang paling ambisius, tapi yang paling stabil. Skill selanjutnya yaitu adaptasi dengan teknologi. Ya gue tahu, AI, automation, tools baru, semuanya mungkin kelihatan menakutkan. Tapi gini, teknologi bukan musuh lo. Musuh lo adalah ketakutan buat belajar. Lo nggak harus ngerti semuanya, tapi lo harus mau nyentuh. Orang yang nolak teknologi bakal pelan-pelan ditinggal. Salah satu skill penting di 2026 adalah pakai teknologi sebagai alat, bukan identitas. Biar tools bantu kerja lo, bukan gantiin otak lo. Skill selanjutnya yaitu self-awareness. Skill ini nggak diajarin di sekolah. Skill ini buat ngenal batasan lo, kapasitas lo, dan nilai diri lo. Banyak orang yang burn out bukan karena kebanyakan kerja, tapi karena kerja yang gak sesuai sama dirinya sendiri. Di 2026, lo nggak bisa lagi hidup copy-paste. Lo harus tahu, lo tipe yang butuh struktur atau fleksibel. Lo berkembang di tekanan atau dalam ketenangan. Dan lo kejar validasi atau makna. Self-awareness bikin lo berhenti lari ke tujuan orang lain, dan itu bikin hidup lo jauh lebih terarah.
Dan skill selanjutnya yaitu konsistensi kecil. Motivasi itu bohong, dia datang dan pergi. Yang bertahan itu kebiasaan kecil. Di 2026 lo nggak perlu hidup ekstrim. Lo cukup konsisten sama hal-hal kecil. Sedikit tapi rutin, pelan tapi jalan. Gue belajar, hidup berubah bukan karena satu keputusan besar, tapi karena pilihan kecil yang diulang setiap hari. Dan skill buat tetap jalan pas gak mood itu mahal banget nilainya. Gue gak bikin video ini buat nakut-nakutin lo, justru sebaliknya. 2026 bukan tahun yang kejam. 2026 bakal nunjukin siapa yang mau belajar, siapa yang mau bertanggung jawab, dan siapa yang mau kenal dirinya sendiri. Skill-skill ini gak bikin lo langsung sukses, tapi bikin lo gak gampang hancur. Dan itu udah lebih dari cukup buat mulai. Kalau lo ngerasa tertinggal, itu bukan tanda lo gagal. Itu tanda lo masih bisa berkembang. Dan orang yang menyadari hal ini masih punya kesempatan. Pelan-pelan aja, yang penting lo jalan. Gue di sini juga masih belajar, dan mungkin kita lagi jalan di fase yang sama. Like dan subscribe kalau lo suka pembahasan kayak gini. Nanti gue bahasin yang lainnya. See you.